Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip dasar bank syariah dan sistem operasi bank syariah. Berikut adalah anggota kelompok kami yang akan menjelaskan materi pembelajaran pada video kali ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar bank syariah dan sistem operasi bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang hadir sebagai alternatif sistem perbankan konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada prinsip dasar yang digunakan, yaitu berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bank syariah tidak semata-mata berinteraksi pada keuntungan finansial, melainkan juga menghentikan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Sejarah perbankan syariah dimulai pada tahun 1960-an di Mesir melalui pendirian bank tanpa bunga yang dikelola dengan sistem bagi hasil. Perkembangan tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, perkembangan cikal bakal bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991 yang kemudian menjadi pelopor perbankan syariah di tanah air. Hingga saat ini, sistem perbankan syariah terus berkembang pesat, terutama setelah adanya merger 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Kehadiran bank syariah menjadi penting karena menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang mengingatkan sistem keuangan sesuai syariat Islam, sekaligus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berkeadilan. Selanjutnya, landasan hukum dan dalil. Bank syariah beroperasi berdasarkan landasan hukum yang kuat. Di Indonesia, dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan usaha, prinsip operasional hingga pengawasan bank syariah. Selain itu, ada pula Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Utama Indonesia atau DSN atau MUI yang memberikan pedoman dalam setiap produk dan layanan perbankan syariah. Secara syar'i, dasar larangan riba dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu tidak melakukannya. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang balil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatannya, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis ini menjadi dasar utama bahwa perbankan syariah harus terbebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, definisi bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Perbedaan utama dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan bunga atau interest, melainkan akad-akad syariah yang sah seperti mudharabah, musyawarah, murabahah, dan ijarah. Tujuan bank syariah bukan hanya mencari profit, tetapi juga menjaga keberkahan, keadilan, dan bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya DPS, kepercayaan masyarakat semakin meningkat karena seluruh produk diawasi agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip dasar bank syariah.
Adapun prinsip dasar bank syariah yang pertama yaitu larangan riba. Jadi semua bentuk tambahan yang ditetapkan dalam pinjaman itu dianggap haram. Kemudian bank syariah menggantikan sistem riba itu dengan sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu akad syariah. Semua transaksi didasarkan pada kontrak sesuai syariat seperti murabahah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam atau istisna. Kemudian yang ketiga yaitu profit and loss sharing atau PLS. Nah, konsep pembagian untung dan rugi bersama antara pemilik modal dan pengelola. Yang keempat yaitu larangan maisir. Jadi semua bentuk perjudian atau spekulasi itu dilarang. Bank syariah harus menghindari investasi yang mengandung untung-untungan. Yang kelima yaitu larangan gharar atau ketidakjelasan. Jadi tidak boleh ada ketidakjelasan dalam akad. Contohnya kontrak harus jelas, kemudian harga barang dan jangka waktunya itu harus jelas. Kemudian keadilan dan transparansi. Jadi semua pihak yang bertransaksi harus memperoleh hak secara adil dan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yaitu fungsi sosial. Jadi selain mencari keuntungan, bank syariah juga mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang selanjutnya yaitu aset backed financing, yaitu setiap pembiayaan harus berbasis aset nyata atau bukan spekulasi atau dugaan atau menerka-nerka, jadi harus nyata. Nah, lanjut materi yang selanjutnya yaitu sistem operasional bank syariah. Jadi bank syariah itu memiliki beberapa sistem operasional seperti penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana, dan layanan jasa. Nah, penghimpunan dana seperti apa? Jadi dana masyarakat dihimpun melalui tabungan, giro, dan deposito. Bisa menggunakan akad wadiah atau titipan, kemudian juga mudharabah atau bagi hasil. Jadi nasabah bisa memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu penyaluran dana. Jadi dana yang terkumpul disalurkan ke masyarakat atau pelaku usaha dengan berbagai akad seperti murabahah, yaitu jual beli dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Kemudian yaitu mudharabah, yaitu pemilik modal memberikan dana kepada pengelola dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga yaitu salam dan istisna. Apa itu salam dan istisna? Jadi salam dan istisna adalah pembiayaan pesanan di muka, biasanya pada sektor pertanian dan manufaktur. Nah, kemudian yaitu musyarakah adalah kerjasama antar bank dan nasabah. Kemudian ijarah, sewa menyewa barang maupun jasa. Nah, selanjutnya yaitu layanan jasa. Jadi bank syariah menyediakan layanan seperti transfer, kemudian pembayaran tagihan, kartu debit syariah, dan produk investasi halal seperti sukuk dan reksadana syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan bank syariah. Sebenarnya produk bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, bedanya ada pada akad dan prinsip yang dipakai. Misalnya, tabungan syariah. Di sini bisa menggunakan akad wadiah atau titipan, jadi uang yang kita simpan aman, atau akad mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Selain tabungan, ada juga giro syariah, yang biasanya dipakai perusahaan untuk transaksi dalam jumlah besar. Bank syariah juga mengikuti perkembangan zaman. Buktinya ada layanan mobile banking syariah yang memudahkan transaksi sehari-hari. Kalau kita ingin menabung dalam bentuk jangka panjang, ada deposito syariah dengan sistem nisbah bagi hasil, bukan bunga seperti di bank konvensional. Untuk transaksi harian, tersedia kartu debit syariah yang bebas dari bunga dan biaya yang bertentangan dengan syariah. Bagi yang tertarik berinvestasi, bank syariah menyediakan produk halal seperti sukuk atau obligasi syariah serta reksadana syariah. Selain itu, ada juga asuransi syariah atau takaful yang prinsipnya tolong-menolong antar peserta. Jadi kalau ada yang terkena musibah, beban resikonya ditanggung bersama-sama, bukan individu. Dari sini kita bisa melihat bahwa produk bank syariah bukan hanya aman secara hukum, tapi juga memberikan ketenangan karena sesuai syariat Islam. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial dari bank syariah sendiri. Selain menjalankan fungsi keuangan, bank syariah juga punya fungsi sosial. Fungsi ini membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga ikut membantu masyarakat. Contohnya, bank syariah mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau zikr. Jadi, dana masyarakat bisa dikelola lebih teratur dan sampai kepada yang membutuhkan.
Selain itu, bank syariah juga memberikan pembiayaan mikro untuk usaha kecil. Jadi, UMKM yang biasanya sulit mengakses modal bisa terbantu dengan usahanya berkembang. Misalnya, petani, pedagang kecil, atau pengrajin bisa mendapat pinjaman sesuai prinsip syariah tanpa terbebani bunga yang tinggi. Yang tidak kalah penting, bank syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Artinya, mereka ikut membangun masyarakat supaya lebih mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada pihak tertentu. Dengan adanya fungsi sosial ini, bank syariah bisa menjadi lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan masyarakat luas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama yaitu Aceh. Konon Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah merupakan konon yang baru diundangkan di Aceh Serambi Mekah, di mana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh harus menggunakan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulisan ini difokuskan pada persoalan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang terdapat dalam Islam. Penulis ini menggunakan metode descriptive analysis, yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran yang mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penulis ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam Konon Aceh nomor 11 tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi bank milik pemerintah daerah pada tahun 2015. Yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Adapun tantangan yaitu yang pertama, literasi keuangan syariah yang masih rendah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pemahaman tentang prinsip dan manfaat keuangan syariah masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional, sehingga memilih bank konvensional karena dianggap lebih familiar dan praktis. Yang kedua yaitu persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah memiliki jaringan luas, produk inovatif, dan teknologi canggih. Untuk bersaing, BSI harus dapat menawarkan layanan yang tidak hanya setara secara fitur, tetapi juga unggul dalam nilai dan etika. 3. Kebutuhan inovasi digital. Di era digital, nasabah menginginkan kemudahan dan kecepatan layanan. BSI menghadapi tantangan untuk terus mengembangkan digital banking yang modern, namun tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah. 4. Integrasi budaya dan sumber daya manusia pasca merger. Merger 3 bank tentu membawa tantangan dalam menyatukan budaya kerja, sistem operasional, dan sumber daya manusia yang berbeda. Bila tidak dikelola dengan bijak, ini bisa menghambat pertumbuhan organisasi. 5. Kendala regulasi dan harmonisasi. Terkadang regulasi antara otoritas keuangan OJK, BI, DSN, atau MUI belum sepenuhnya selaras atau adaptif terhadap perkembangan industri syariah yang dinamis. Adapun peluang. Yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia merupakan pasar potensial terbesar untuk keuangan syariah. Jika BSI bisa memenangkan hati masyarakat, pasar domestik saja sudah sangat besar. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran etika dan keuangan berbasis nilai. Generasi muda saat ini makin sadar kepentingan nilai, keberlanjutan, dan etika dalam memilih produk dan jasa keuangan. Ini membuka ruang bagi bank syariah untuk menjadi alternatif yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Yang terakhir, penutup. Penutup dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, menolak riba, horor, dan maisir, serta menegakkan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Sistem operasionalnya berbeda dari bank konvensional karena menggunakan akad syariah dan menekankan bagi hasil. Selain itu, bank syariah juga memiliki peran sosial yang besar, yaitu mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kesejahteraan umat. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, diharapkan masyarakat bisa merasakan sistem keuangan yang adil, aman, Demikian dan materi sesuai dari syariat kelompok Islam. 1. Ekonomi syariah Semoga bukan hanya bermanfaat tentang bagi mencari audiens. keuntungan, tetapi juga Kami tentang akhiri. keberkahan Wassalamualaikum dan kesejahteraan warahmatullahi bersama. wabarakatuh. Sekian, terima kasih.